Halo, selamat pagi sahabat YouTube. Apa kabar ya? Oke, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu, itu ada yang merah-merah di bawah, diklik ya. Teman-teman, kita mau bicara soal PD. Ketika orang PD otomatis ya resultnya lebih tinggi ya. Skill tinggi, PD-nya tinggi, resultnya lebih tinggi. Jadi kenapa sih orang pada nggak PD? Biasanya ya karena tidak membawa manfaat. Tapi ketika Anda bawa manfaat, ketika bicara di depan publik dan apa yang Anda bicarakan itu ada manfaatnya, otomatis ya jadi pede, nggak ada masalah ya. Ketika Anda ketok pintu ke tetangga Anda mau ngutang, ya tentunya Anda jadi nggak pede. Tetapi kalau Anda datang ke rumah tetangga Anda mau nganter makanan yang lezat, ya Anda bilang assalamualaikum aja menjadi pede. Jadi teman-teman, terutama ketika Anda menjadi pembicara publik, untuk menjadi pede adalah satu, ya apa yang Anda bicarakan tuh punya manfaat ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ketika Anda menguasai materi, otomatis pede ya. Walaupun orang nggak pernah bicara di depan publik, tapi dia saksi mata tsunami, ya dia bisa bercerita dengan pede. Oke teman-teman, jadi tetap jadilah orang yang pede ya. Karena ternyata ketika pede itu bisa aura atau pesonanya muncul. Tapi ketika Anda minder, grogi, atau merasa ada masalah ketika sedang berbicara di atas panggung gitu, justru pesonanya hilang. Jadi pedelah ya, percaya diri, kemudian yang Anda bawakan bagus, memberi manfaat kepada orang banyak, kemudian Anda menguasai materinya, sudah otomatis tuh teman-teman, Anda menjadi pede. Nah, kelebihan lain ketika pede adalah pede itu lebih menghipnotis. Jadi ketika Anda misalnya naksir seorang gadis dan Anda menyatakannya dengan pede ya, maukah engkau menjadi kekasih hatiku, itu lebih menghipnotis daripada Anda sambil garuk-garuk dengkul ya. Aku mau ya, jadi nggak menarik. Ya teman-teman, berlatihlah terus untuk menjadi percaya diri. Nah, percaya diri itu adalah sebuah garis yang memisahkan antara sombong dan minder ya. Jadi kalau sombong artinya Anda merasa lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Sedangkan kalau Anda minder, artinya Anda merasa di bawah orang lain ya. Jadi sebenarnya ketika Anda merasa bahwa Anda pasti punya kelebihan, orang lain punya kelebihan, Anda punya kekurangan, orang lain punya kekurangan, maka tiba-tiba ya Anda berada di garis PD itu antara sombong dan minder. Nah, bayangkan ketika Anda merasa lebih dari orang lain, itu otomatis tuh nanti kesombongan, gaya bahasa, gerak tubuh, ucapan, ekspresi jadi sombong. Tapi ketika Anda merasa bahwa orang lain itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, maka jadilah Anda menjadi orang yang pede. Anda merasa ya orang sama lah. Anda mengajar, Anda bicara karena Anda punya sesuatu yang bermanfaat, tapi tidak merasa lebih. Nah, ini menariknya adalah tiba-tiba menjadi sifatnya tidak menggurui. Jadi bagus ya teman-teman, percaya diri itu bagus. Kalau Anda mau sukses di bidang apapun harus percaya diri. Nah, kalau diri Anda tidak percaya, siapa lagi yang mau percaya? Oke? Pagi teman-teman. Wah, kita sambil olahraga ya teman-teman. Jadi orang bilang bahwa kita perlu kreatif nih, apalagi di zaman pandemi gini ya, kreatif. Apa itu kreatif teman-teman? Kreatif itu create value. Kita meng-create sesuatu yang punya manfaat. Jadi kreatif bukanlah sekedar beda ya. Kalau beda saja itu belum tentu kreatif ya. Jadi harus ada value yang kita berikan kepada mungkin customer, kepada orang lain. Nah, ketika value-value itu semakin besar, kita create terus, maka kita bisa membuat produk-produk yang kreatif, bisa membuat tools-tools yang kreatif ya. Mindsetnya adalah orang bodoh menemukan jalan buntu, orang biasa menemukan
jalan keluar, orang kreatif menemukan banyak jalan keluar. Jadi selalu banyak jalan keluar. Nah, betapa bahagianya orang yang punya mindset kreatif ya, artinya setiap permasalahan pasti banyak jalan keluarnya tuh teman-teman ya. Mulai sekarang jadilah orang kreatif. Kreatif itu bukan talent, kreatif itu ada toolsnya. Jadi Anda mencari ide-ide itu dengan tools ya, mind mapping, tools Lotus Blossom Note, tools random input, tools imagination, tools kontemplasi, 3 tools ya. NLP, tools brainstorming, tools double brainstorming, jadi banyak sekali. Ketika Anda menggunakan tools-tools ini untuk mengenerate ide-ide, maka jadi mudah ya, tidak ada ide yang salah. Jadi bikin environment yang kreatif, orang akan mudah atau senang mengeluarkan ide-idenya. Kemudian Anda memiliki ide-ide yang sangat banyak, memiliki ide-ide yang deras, kemudian kita bisa diskusikan, kita bisa sort, kita bisa beri nilai, beri poin. Nah, ide-ide yang paling kreatif baru kita pikirkan bagaimana mengimplementasikannya. Oke teman-teman, jadilah orang yang kreatif, orang yang banyak ide, yaitu create value. Maka value-value yang berbeda, value-value yang hebat itu akan membuat jalur-jalur kesuksesan Anda. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Aris Subagja YouTube channel ya. Di bawah itu ada kotak merah, itu diklik biar nggak merah lagi. Subscribe. Oke. Teman-teman, kita bicara soal kepemimpinan ya, leadership. Kepemimpinan itu wajib buat beberapa orang, mungkin dipikir nggak penting, padahal setiap manusia itu adalah pemimpin ya, memimpin untuk dirinya, memimpin untuk orang lain. Kalau Anda misalnya menjadi ayah, berarti Anda juga memimpin keluarga, Anda menjadi kakak, memimpin adik-adiknya. Jadi jadilah pemimpin yang powerful ya. Power itu adalah ability to take action. Jadi ketika Anda memimpin dengan powerful, Anda bisa take action, banyak hal bisa berubah, banyak hal bisa kita gerakkan, banyak hal bisa maju. Nah, di sisi lain teman-teman harus sadari ada banyak sumber power yang harus kita manfaatkan supaya kita menjadi leader yang powerful. Paling tidak ada 5. Yang pertama adalah positional power. Ketika Anda punya posisi ya, Anda menjadi leader yang bisa memanfaatkan posisi itu untuk menggerakkan orang lain ya. Ya, aku ini bosmu, aku ini manajermu, aku ini supervisormu. Jadi kalau Anda menjadi manajer ya minta surat pengangkatannya ya supaya resmi. Anda akan punya positional power. Nah, ketika positional power saja tentu nggak cukup, harus ditambah dengan personal power. Diri Anda juga harus powerful. Inti dari personal power adalah value, belief, dan skill. Jadi value Anda harus oke, keyakinan Anda kuat, dan skill-skill Anda sesuai bidang. Nah, ini harus mumpuni ya. Kalau Anda accounting manager ya accountingnya jago. Kalau Anda IT manager, IT-nya jago. Kalau Anda marketing manager supaya powerful juga ilmu-ilmu tentang marketingnya jago. Itu personal power. Nah, power yang ketiga, relational power, teman-teman. Ketika Anda bisa menjalin hubungan baik dengan bawahan, itu power Anda nambah tuh, ya. Jadi skill human relation itu penting. Anda bagaimana berkomunikasi juga dengan anak buah, punya skill komunikasi yang baik, teknik-teknik komunikasi yang keren, tentu akan makin powerful. Jadi ketika 1 positional power, 2 personal power, 3 relational power, tentu Anda sudah sangat powerful. Plus ada 2 power lain yang bisa Anda manfaatkan, yaitu physical power. Fisik Anda sehat, kuat, itu tentu akan powerful ya. Apalagi kalau di bidang preman-preman, gangster yang butuh ketahanan fisik, tentu physical power perlu Anda miliki. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.
supaya Anda semakin powerful. Di dalam badan yang sehat tentu akan muncul energi-energi untuk berpikir juga lebih optimal ya. Yang kelima, spiritual power. Jadi tetap saja secara spiritual, ketika spiritual Anda bagus, Anda akan semakin powerful ya. Ya, ketaatan, jadi Anda melakukan hal-hal yang benar, tentu powerful. Banyak orang punya power yang komplit, spiritual powernya nggak ada, tiba-tiba dia menjadi jatuh powernya, jadi tidak menjadi leader yang powerful. Atau di sisi lain, dalam keagamaan tentu spiritual power ini powerful ya. Ketika para ulama, pemilik pondok pesantren, pemimpin perjuangan ya, zaman-zaman penjajahan adalah orang-orang yang spiritual powernya sangat baik. Jadi teman-teman, mudah-mudahan inspirasi singkat di pagi ini membuat Anda semakin powerful dengan memanfaatkan sumber-sumber power yang ada. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di obrolan yang lain. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.